Oke, selamat berjumpa kembali di Kampung Trader. Mumpung saya lagi bergadang, jadi di sini saya akan menjelaskan kenapa saya entry. Nah, kalau kita perhatikan di time frame M15 di sini ada yang namanya CSAK sell, ya kan? Ada CSAK sell. Karena ada CSAK sell, kita tahu ada yang namanya re-entry sell. Oke, kalau kita lihat di time frame bawahnya, kita konfirmasi. Nah, ini masuk yang kemarin, yang re-entry juga. Jadi RR, jadi re-entry di time frame ketiganya. Sini membuat yang namanya MHV. Jadi RRM. Nah, di sini ya. Di sini ada yang namanya MHV sell. Kemudian gimana? Terjun ke bawah. Kemudian saya penarikan Fibo untuk mengetahui target TP. Jadi di sini sudah sampai di TP2, ya kan? Nah, ini sudah sampai di TP2. Mana TP2-nya tadi? Di sini. Jadi sudah sampai di TP2. Gitu ya. Jadi beginilah cara saya menganalisa pergerakan market. Seperti itu. Ini sekarang buat yang namanya re-entry lagi. Re-entry sell di M1 atau di 1 menit. Seperti itu ya. Jadi ini adalah cara saya yang biasa saya juga share di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya di playlist, kemudian materi-materinya juga. Nah, di sini ini ada dua penarikan Fibo sebenarnya. Pertama, saya tarik Fibo di M1. Nah, kemudian kalau saya tarik Fibo di M5, maka menghasilkan seperti ini. Nah, jadi di sini ya, TP1-nya di bawah ini. Jadi belum menyentuh di TP1. Kalau kita penarikan di M1, ini sudah sampai di TP2. Oke, seperti itu. Ini adalah cara saya menganalisa pergerakan market. Apakah akan naik atau turun. Oke. Kalau kita lihat di time frame H1-nya, ya membuat yang namanya MHV sell kan di sini. Kita tahu di sini ada MHV sell. Kita turun di time frame bawahnya ada beberapa. Ini ada re-entry sell. Ya sudah, kita ikuti saja. Maunya market seperti apa, kita ikuti saja gitu. Jadi tidak perlu bingung. Yang penting kita sudah tahu SOP-nya, tahu materinya, ya kita tinggal mengikuti saja seperti apa marketnya. Jadi mohon maaf, ini saya sudah lumayan lama ya tidak membuat video karena memang ada pekerjaan real atau pekerjaan lain. Jadi saya akan coba untuk luangkan waktu lagi untuk membuat video-video itu ya. Jadi kalau kita lihat di time frame M5, M1 ya seperti ini. Di M5 seperti ini. Kemudian M15. Jadi yang saya ambil di sini adalah re-entry M15. Ini adalah contoh scalping menggunakan apa namanya? Setup re-entry di time frame M15. Nah, jadi tinggal disesuaikan dengan kode BBMA-nya. Kode BBMA-nya seperti apa?
pertama re-entry, kemudian time frame kedua juga re-entry, time frame ketiganya MHV, ya kan, RRM. Nah, yang masih bingung ini itu kode atau code BBMA nya seperti apa, bisa lihat di video terakhir. Nah, kalau kita perhatikan setelah sampai di TP2 ini kan direspek naik turun. Nah, itulah kegunaan dari Fibo. Misalnya mau dibiarin kita mengikuti penarikan Fibo ya di time frame M5 juga nggak masalah. Nah, ini kan saya letakkan TP dengan penarikan Fibo di M5. Ya, menyesuaikan saja nanti. Kira-kira kalau misalnya harga masih membuat kekuatan untuk turun, ya berarti saya akan hold dengan nanti memasang SL plus. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti inilah cara saya menganalisa market. Jadi saya harap teman-teman sudah mulai paham ya, karena insya Allah sebentar lagi saya akan buatkan grup diskusi untuk analisa pergerakan market dengan menggunakan BBMA. Dan di grup tersebut nanti wajib menggunakan BBMA sebagai teknik dasar gitu. Supaya apa? Supaya sepemikiran. Jadi nanti sama-sama gitu loh. Sama-sama kita menganalisa bagaimana potensi pergerakan harga ke depannya itu seperti apa. Nah, gitu ya. Nah, untuk PDF saya sudah share. Sebentar lagi nanti saya akan share juga link grup. Saya buatkan dulu grupnya, kemudian saya akan letakkan di channel ini untuk linknya. Seperti itu ya. Ini untuk langkah awal dulu, biar teman-teman paham dulu bagaimana cara saya untuk menganalisa market. Nah, sekarang apa? Di sini membuat yang namanya MHV buy. Cuman sekali lagi MHV buy itu harus dibarengi dengan CSAK buy. Jadi harus ada CSAK buy di sini. Kalau tidak ada CSAK buy maka dia akan lanjut turun lagi. Seperti itu. Ya, seperti biasa, pergerakan market ya nggak bakalan turun terus menerus. Kalau kita perhatikan nih market sudah turun terus. Jadi setelah turun itu nanti akan ada yang namanya koreksi dulu, ya kan? Nah, apakah nanti di sini akan ke bawah seperti ini ataukah nanti naik? Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Ini adalah cara saya menganalisa pergerakan market, apakah akan naik atau turun. Jadi ini saya lagi bergadang terus tadi lihat kok ada momen, ya sudah, hajar saja. Ada momen ya kita hajar, open posisi aja terus gitu. Oke, terima kasih dulu. Mungkin sekian dulu ya. Saya hanya buat video singkat supaya teman-teman tahu cara bagaimana saya menganalisa pergerakan market. Oke, terima kasih semua. Salam profit.